Kayak saya niat sekali belajar bahasa Korea. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berbahasa Korea. Dan bonus tinggal di Korea. Dan bonus menikah dengan orang Korea. Alhamdulillah. Jangan lupa like, di komen, di subscribe. Jangan supaya kucinta kamu. Dadah. 안녕하세요 여러분, 잘 지내시죠? 피라입니다. 자, 이번 영상은 제가 그동안 한국어를 어떻게 배웠는지, 왜 하필 한국어를 배웠는지, 그리고 한국말을 쉽게 배우는 방법을 여러분한테 알려주실 거예요. 그래서 이번 영상은 처음 때부터 끝까지 봐주시고 그 전에 좋아요하고 구독 꾹꾹 눌러주세요. 감사합니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Mamanya Jinwook, Vira Biar Channel. So, di video kali ini saya mau share ke kalian bagaimana sih awalnya saya mulai belajar bahasa Korea. Kenapa bahasa Korea? Kapan mulainya? Tips dan berapa lama sih sampai bisa selancar sekarang? Katanya orang-orang logatku sudah mirip seperti logatnya orang Korea asli. Iya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ya. Nah, jadi sedikit cerita nih. Jadi saya itu awal mula belajar bahasa Korea itu sejak 2013. Waktu itu saya belum menjadi K-popers. Jadi kalau saya itu sukanya bahasanya dulu, baru suka budayanya, baru suka K-popnya, baru suka opa-opanya. Jadi waktu tahun 2013 itu angkatanku sekolah lagi sibuk-sibuknya itu awal-awal pendaftaran kuliah. Jadi kuliah semester baru masuk kuliah, pokoknya kayak gitu. Teman-temanku sibuk urus kuliahnya tapi saya tidak kuliah. Jadi waktu itu saya mau kuliah tapi tidak ada dana. Mau kerja juga, sudah berusaha cari kerja tapi waktu itu tidak segampang itu ternyata cari kerja, dan saya alhasil menjadi pengangguran. Jadi dulu tuh kalau saya kumpul-kumpul sama teman-temanku, semuanya pada sibuk bahas kuliah, fakultas, kampus, pokoknya bahas-bahas tentang begitu-begituan. Pokoknya teman-temanku tuh sibuk sendiri, baru saya si manusia yang tidak kuliah, sendirianku, pengangguran. Kalau kumpul-kumpul begitu kayak saya tidak punya sesuatu yang untuk dibahas dalam hidupku, kayak saya rasa itu hidupku kayak tidak menarik sama sekali untuk diceritakan. Pokoknya tidak menarik sama sekali hidupku karena bagaimana kata pengangguran. Sampai suatu ketika waktu itu temannya mamaku, dia kasih saya uang jajan. Kalau tidak salah itu saya dikasih sekitar 150 atau 200 ribu rupiahan. Akhirnya pas itu uangnya saya pakai buat ke Gramedia di Kendari. Itu waktu itu zamannya masih di Rabam, Gramedia Rabam, waktu itu saya pergi ke sana. Pas itu awalnya saya mau beli buku bahasa Jepang karena waktu SMP dulu juga di sekolahku itu pernah ada pelajaran bahasa Jepang. Jadi dasar-dasarnya bahasa Jepang itu saya sudah tahu-tahu sedikit. Tapi pas saya mau beli itu buku bahasa Jepang, ternyata itu bukunya harganya mahal sekali. Sementara uangku ini cuma 200 ribuan. Mungkin mahal karena bahasa Jepang itu kan ada dua hurufnya, hiragana sama katakana. Jadi bukunya itu lebih tebal daripada buku bahasa Korea, jadi dia agak lebih mahal. Pas waktu itu saya ingin beli dua buku, satu buku buat belajar, satunya kamus. Karena zamanku itu HP ku masih tepo-tepo, masih apa tepo-tepo bahasa Indonesianya? Masih apa di tepo-tepo ya, pokoknya tepo-tepo itu ya. Yang tahu arti tepo-tepo tolong komen di bawah ya. Oh ya, pokoknya HP ku HP tepo-tepo. Pakai Google terjemahan dulu kayaknya masih susah. Masih internet juga lalu lemot ya, kayak begitulah. Makanya saya harus beli dua buku belajar sama buku kamus. Berhubung uangku tidak cukup, akhirnya saya lihat di deretannya buku bahasa Jepang itu pas di sampingnya ada buku bahasa Korea. Baru untungnya nih buku bahasa Korea harganya tidak semahal buku bahasa Jepang tadi. Akhirnya alhamdulillah ini uang 200 ribu tadi itu cukup buat beli kamus satu sama buku buat belajar satu. Akhirnya saya beli buku bahasa Korea. Kalau orang tanya kenapa tiba-tiba mau beli buku bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Korea, kenapa mau beli buku bahasa asing? Ya karena tadi tuh, karena pengangguran. Tidak ada saya bikin, tidak ada yang menarik dalam hidupku, tidak ada yang saya bisa bangga-banggakan. Dan ada perasaan minder juga karena teman-temanku semua kuliah, baru saya tidak. Akhirnya waktu itu entah pikiran apa, saya bertekad untuk belajar bahasa asing. Setidak-tidaknya biar ada sedikit yang bisa saya banggakan kalau saya bisa belajar bahasa asing. Ada yang saya bisa bahas kalau saya ketemu teman-temanku ini, saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Korea. Kalau teman-temanku yang kuliah, mereka sukses, kuliah, belajar, ada pekerjaan, ada kesibukan. Kalau saya kan tidak ada.
Saya ingin bilang ke mereka, weh ini loh saya bisa bahasa asing tanpa kuliah. Akhirnya pas itu saya mulai belajar tekun. Akhirnya saya belajar bahasa Korea waktu itu. Dan ternyata huruf Korea itu 생각보다 ya apa, ternyata bahasa Korea itu segampang itu. Akhirnya waktu itu cuma 3-4 mingguan kalau nggak salah saya sudah bisa baca tulis Hangul. Kayaknya bukan karena gampang juga sih, mungkin karena saya sudah niat dari dalam hati. Akhirnya secepat itu saya bisa membaca dan menulis. So jadi ini dia tips belajar bahasa Korea versi mamanya Jinwook. Yang pertama adalah belajar menulis Hangul. Iya, apa itu Hangul? Hangul itu singkatan dari Han. Han itu Korea, Geul itu huruf. Jadi panjang singkatan dari huruf Korea. Nah, kalau kalian beli buku belajar bahasa Korea yang dari dasarnya, pasti itu di bagian depan-depannya itu ada yang namanya belajar hurufnya terlebih dahulu. Nah, dari situ kalian belajar, pokoknya belajar sungguh-sungguh, kamu orang baca terus, kamu orang latihan terus, belajar sama menulis Hangul itu. Kalau saya dulu tuh saya belajar itu hurufnya dulu saya hafal-hafalkan. Pokoknya saya bikin itu huruf Hangul itu seperti huruf Romawi, seperti huruf alfabet biasa. Jadi saya tulis dalam bahasa Indonesia tapi pakai huruf Hangul. Kayak misalnya Vira, saya tulis jadi Vira. Namanya adekku Hani, jadi Hani. Pokoknya saya bikin kayak jadi huruf alfabet biasa, terbiasa menulis Hangul tapi bahasa Indonesia. Awalnya saya begitu. Pokoknya saya latihan menulis terus sampai saya lancar menulis Hangul. Saya sering juga tulis-tulis lirik, saya tulis ulang lirik dari lagu Korea yang saya cari-cari di internet terus saya tulis ulang. Pokoknya saya latihan terus menulis Hangul sampai lancar. Yang kedua, belajar membaca. Nah, kalau kita sudah bisa menulis Hangul, step berikutnya itu belajar membaca. Kalau kita sudah bisa menulis itu, kayaknya otomatis kita bisa juga membaca apa yang kita tulis. Jadi kalau saya dulu tuh saya belajar membaca versiku tuh, itu kan dulu saya beli kamus. Nah, di kamus itu saya baca-baca satu-satu. B, P, A, B, C. Pokoknya saya belajar, saya baca satu-satu. Saya cocokkan dengan huruf yang ada di buku yang satunya. Pokoknya saya latihan terus menulis, terus saya baca lagi. Terus yang ada di kamus atau yang di buku itu saya latihan terus membaca, saya cocokkan sama huruf yang ada di buku yang satunya tadi, yang buku belajarnya. Tips yang ketiga, menghafalkan kosakata. Nah, karena sebelumnya tadi saya sudah belajar menulis sama membaca, dan waktu itu karena saya banyak belajar membacanya itu dari kamus, akhirnya otomatis banyak kata-kata kosakata baru yang saya pelajari, yang saya baca dan teringat dalam otakku dari kamus tersebut. Akhirnya saya mulai cari kata-kata penting kayak makan, mandi, tidur, yang kayak begitu yang sehari-hari. Saya catat ulang terus hafal-hafalkan. Sampai pernah, kayaknya ini caraku dari dulu sampai sekarang, kalau ada yang saya menghafalkan itu saya suka tulis di dinding. Kalau dulu dikenali satu di dinding, kalau di sini kalau satu di dinding pasti saya ditinju sama suamiku. Jadi saya tempel biasa di dinding. Dulu tuh saya suka tulis-tulis di dinding kalau kayak makan, tidur, bahasa Koreanya apa tuh. Kenapa saya tulis-tulis atau saya tempel-tempel di dinding? Karena kalau kan kita sering lewati itu dinding. Otomatis kalau kita sering lewati, kita sering juga lihat kata-kata itu, otomatis kita akan terhafal dalam otaknya kita. Bukan cuma di dinding, tempel di meja rias, di kulkas, di pintu, pokoknya dimanapun yang sering kalian lewati. Bahkan saya di TV, di pojok-pojok TV biasa tuh saya tempel biar mataku udah singgah sedikit tapi tidak akan termasuk ke dalam otakku. Pokoknya kayak begitu. Iya. Pokoknya itu kalau kalian mau menghafal bahasa Korea, kamu orang tulis di kertas, tempel di sudut-sudut yang sering kalian lewati, supaya kalau kamu orang lewat, ada bahasa Korea nih, orang baca meskipun cuma sepintas, tapi kalau setiap hari berapa kali kamu orang lewati dan kamu orang lihat, pasti kamu orang akan terhafal di dalam otaknya kalian. Dan saya waktu pertamanya itu saya belajar, dalam sehari itu saya berusaha untuk menghafalkan 10-20 kata-kata baru. Begitu. Kalau terlalu berat cukup 5 lah, yang penting setiap hari ada kata-kata baru yang kalian tahu. Lanjut, tips keempat, mengartikan bahasa Korea. Nah, setelah belajar menulis, membaca sama menghafal tadi, kalau versi low budget pada tahun 2013 yang dulu, pada saat itu internet belum secanggih sekarang. Sudah canggih mungkin tuh, tapi karena saat tinggal di kampung belum ada wifi, masih internet lemot,
Jadi ya waktu zamanku itu masih belum secanggih sekarang. Jadi di rumahku itu, di Kendari itu khususnya kan banyak itu barang-barang yang barang second yang dikirim dari Korea atau Cina atau Jepang. Tapi kayaknya lebih banyak dari Korea. Jadi kayak di rumahku itu banyak sekali handuk-handuk, spray, bahkan baju yang bertuliskan huruf Korea. Jadi dulu itu saya selalu, kalau saya lihat ada huruf Korea itu saya suka artikan. Saya cari di kamus kah, cari apa artinya ini. Kayak biasa kalau saya lewat saya keluar, kalau saya lihat tukang ojek dia pakai jaket tulisan Korea. Saya coba artikan, pokoknya kayak begitu terus. Saya mengartikan terus. Sampai sekarang kan saya bisa bahasa Korea tuh. Kalau saya di Kendari dulu, kalau saya lihat orang tukang ojek dia pakai jaket universitas kayak universitas terkenal di Korea, kayak selalu lucu sendiri, kayak bisanya udah pakai jaketnya Yonginde atau Myeongji-dae atau kampus-kampus terkenal di Korea, dia jadi jaketnya tukang ojek RB di Kendari. Suka lucu-lucu sendiri. 내가 너무 이상한 건가요? 죄송합니다. Tips kelima, mendengar lagu Korea dan menonton drama Korea. Karena tadi baju-baju di rumahku, handuk-handuk yang bertuliskan logo Korea sudah habis. Saya sudah artikan semua, saya sudah baca hangul-hangulnya satu-satu. Kayak, aduh, saya kurang pembelajaran. Saya masih butuh pembelajaran, dari mana lagi nih. Akhirnya merambat ke TV. Waktu itu zamanku saya suka nonton di LBS Home Shopping. Situ kan biasa ada drama Korea tuh. Ya, biasa saya nonton di situ. Atau tidak, saya download lagu Korea. Terus sering dengarkan, terus artikan. Pokoknya sampai kayak zaman dulu lagunya G-Dragon itu sampai saya hafal. Karena saya suka catat, terus artikan kayak begitu. Terus drama juga saya sering mendengar. Ya kayak kamu orang nonton drama bagaimana? Pasti kamu orang hafal, sudah tahu itu kata kayak 감사합니다, 사랑해요, 괜찮아, 뭐 그런 말. Kayak kata-kata begitu pasti kamu orang sudah sering dengar karena nonton drama tuh. Sama saya juga begitu. Sampai tuh waktu itu saya sudah agak bisa bahasa Korea. Saya nonton drama Korea tanpa saya melihat subtitle, saya sudah mengerti. Itu kayak rasanya wah, keren sekali. Kayak wah, tapi waktu itu 어떻게 이거 뭐 자막 안 보고 그냥 그 영상은 드라마만 보고 자막 안 보고 이해할 수 있는지 너무 신기해요. 제가 너무 신기하다고요. Next, nomor 6, berbicara menggunakan bahasa Korea. Sekarang kan kita sudah bisa membaca, menulis, sama banyak kosakata yang sudah kita hafal toh. Kita lanjut latihan berbicara pakai bahasa Korea. Nah, kalimat-kalimat yang ada di buku itu coba kamu orang baca menggunakan mulut pakai suara. Pokoknya kamu orang praktekkan terus, praktekkan. Cukup kamu orang ngomong sendiri atau tidak kamu orang cari temanmu yang suka juga drama Korea. Coba kamu orang coba ala-ala bicara bahasa Kendari atau bahasa Indonesia campur bahasa Korea ke dia. Tapi jangan memang kamu orang bicara dengan orang lain, apalagi orang tidak kamu orang kenal, orang sosok bahasa Korea, pasti kamu orang dikira orang gila. Opa, annyeonghaseyo opa nega piraya. Langsung orang dia bilang, ih, ini orang udah gila-gila ya meh. Udah belum makan mungkin, siram dia pakai air. Pasti orang diteriakin dulu, woi Kendari Jini, bukan Korea, kamu orang makan sagu Jini, weh, bukan makan kimchi, jadi orang sosok bahasa Korea. Pasti orang dibilangin gitu. Atau tidak tuh kan sekarang kan zaman sudah canggih toh. Kalau saya biasanya sekarang ini kalau ada kata-kata baru begitu, sama coba bagaimana kalau logat yang bagus dan benar. Kamu tahu bagaimana caranya? Kalian pakai HP, pakai Google Translate. Nah, kalian lihat cara aku. Ini bukan saya Google terjemahan, pakai Google terjemahan guys. Tekan ini yang ada speakernya toh. 안녕하세요. 안녕하세요. Berarti kata-kataku betul. 비라입니다. 비라입니다. 너무 배가 고파요. pencet ini yang speaker. 너무 배가 고파요. Kalau Om Google atau Tante Google dia bicara persis sama yang kayak kita bicara tadi, berarti itu logatnya kita sudah agak mirip-mirip. Coba nah. Kalau versi kakunya bagaimana nih? Nega bega gopayo. Nggak bisa juga.
배가 고파요. Pokoknya kayak begitu, kamu orang pakai saja ini Google Translate untuk orang belajar saja sama Google Translate, kamu orang bicara dengan dia. Ya begitu Mi, iya kamu orang bicara dengan dia, jangan nih orang gila-gila cari apa? Cari orang, pakai saja ini Google Translate, bagus. Lanjut ke step ke-7, yaitu membaca webtoon. Apa itu webtoon? Nah kalau di Korea itu pas zaman 2013 itu webtoon itu kayaknya terkenal, kayaknya memang lagi terkenal sampai sekarang juga. Webtoon itu terkenal sekali di Korea. Webtoon itu jadi webtoon itu dia tuh kayak komik online. Dulu ada gitu di Indonesia, di Line kalau nggak salah. Ya komik online itu, tapi berbahasa Korea karena Korea punya. Nah dulu tuh saya suka sekali baca-baca webtoon. Dulu tuh kalau saya baca webtoon, kalau ada kata-kata baru pasti saya akan catat terus saya artikan lagi. Baru di webtoon dia tuh banyak kata-kata yang tidak ada di buku. Kata-kata gaulnya orang Korea banyak sekali di webtoon. Dan dia ini kayak drama tapi ada tulisannya. Jadi kita bisa belajar dari itu tulisannya, kita bisa artikan, kita bisa menulis ikuti itu. Jadi bagus sekali. Saya suka dulu belajar pakai webtoon. Coba kamu orang ikut belajar, coba kamu orang coba baca-baca webtoon. Kalau ada yang kamu orang tidak mengerti, kamu orang catat, kamu orang artikan lagi. Caranya kamu orang buka saja www.naver.com, kamu orang cari saja di situ namanya webtoon. Atau di Google kayaknya Korean webtoon kayak gitu. Kalian cari saja di internet banyak gitu. Tips nomor 8, mencari teman WNI yang bisa bahasa Korea atau mencari teman orang Korea. Nah, zaman sekarang kan sudah canggih toh. Sudah banyak sekali tuh aplikasi cari teman, cari jodoh. Kayak saya dulu cari teman orang Korea buat berkedok, buat belajar bahasa Korea. Bukan teman yang saya dapat, malah jodoh. Jadi kalian juga bisa menggunakan medsos yang kalian punya untuk mendapatkan teman-teman orang Korea atau teman-teman WNI yang bisa bahasa Korea, atau kayak TKI, contohnya teman-teman TKI di Korea. Kan banyak tuh FB-nya, coba orang add saja, ajak bicara bahasa Korea. Kayak begitulah. Dan buat yang baru mau kenalan sama orang Korea, gimana sih cara berkomunikasi atau berperkenalan sama orang Korea dari awal dan supaya tidak dijauhi atau suka sama orang Korea? Nanti saya bikin di video selanjutnya. Tips ke-9, mendownload aplikasi belajar bahasa Korea. Jadi kalian bisa cari aplikasi belajar bahasa Korea di Play Store atau di Apple Store di HP kalian. Kalian bisa belajar lewat situ. Tadi saya habis cek, ternyata banyak sekali aplikasi belajar bahasa Korea. Kalau zamanku dulu saya tidak belajar lewat aplikasi begitu karena tadi saya sudah bilang, zamanku di rumahku internet belum secanggih sekarang, belum ada wifi, jadi ya begitu. Jadi saya cuma bermodalkan buku sama kamus tadi. Lanjut ke tips nomor 10, nonton video-video belajar bahasa Korea dari YouTube. Zaman sekarang itu kayaknya pasti tiap hari pasti kita buka itu yang namanya YouTube. Atau cuma saya jika yang setiap hari buka YouTube. Baru di YouTube sekarang kan sudah banyak sekali itu yang video-video tentang belajar bahasa Korea. Coba kamu orang cari di situ, kamu orang belajar, kamu orang download dari situ juga bisa. Daripada kamu orang cari guru les, by the way di Kendari guru les bahasa Korea tidak ada. Zamanku juga dulu, kalau dulu saya cari kayaknya tidak ada pikiran, karena kayaknya tidak mungkin ada guru Korea di Kendari, dan memang tidak ada. Sampai sekarang pun tidak ada guru bahasa Korea di Kendari setauku. Nah, tapi kalau ada kah? Nggak ada kayaknya. Ada kah? Nggak ada tuh? Ada kah? Nggak tahu nih. Jadi next ditunggu video belajar by mamanya Jinwoo. Kamu tunggu stay tune di YouTube. Jangan lupa klik tombol like, tombol lonceng, tombol subscribe, tombol itu jangan kurang lupa ya. So, jadi itu dia ada 10 tips dari mamanya Jinwoo. Belajar berbahasa Korea yang baik dan benar dan cepat by mamanya Jinwoo. Kalau ditanya Vira, berapa lama kok bisa belajar bahasa Korea dari awal sampai bisa selancar sekarang? Jadi kalau dasarnya belajar membaca dan menulis itu cuma 1 bulan saja saya belajar. Terus belajar yang betul-betul belajar itu sampai saat tinggal di Korea tahun 2017. Kan saya datang di Korea itu, saya sempat lagi belajar bahasa Korea untuk pertama kalinya belajar bahasa Korea pakai guru. Waktu itu didatangkan guru dari Multicultural Center, ya pokoknya Danmunwa Center bahasa Koreanya. Datang guru dari pemerintah, datang ke rumahku waktu itu karena Jinwoo masih bayi. Saya belajar kayaknya cuma 7 bulan.
Saya belajar cuma 7 bulan atau 6 bulanan karena saya pindah rumah. Jadi gurunya waktu itu guru di Kota Yongin. Jadi saya belajar sampai situ saja. Saya belajar tahun 2017 berarti ya. Dari 2016, 17, 18, 19, 2013, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Berarti 5 tahun saja saya belajar. Sampai sekarang pun kalau mau dibilang saya tetap belajar. Bukan belajar yang sampai segitunya, cuman selalu kalau ada kata-kata baru itu saya masih serap, saya masih simpan saya masih catat di HP ku. Saya translate bagaimana ini kata buat disambungkan ke kata lain kayak gitu. Saya masih belajar sampai sekarang tahun 2020 pun masih belajar. Dan sekarang itu bahasa Korea aku itu tidak selancar orang-orang Korea tentunya. Nyata ini karena aku orang Kendari ya, mungkin selancar orang Korea. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya bahasa Korea aku itu kalau mau dibilang sekarang itu masih 90%? Tidak, belum 100% lancar. Pokoknya ya begitulah. Setiap hari harus belajar terus. Karena namanya kita ini orang asing. Tidak mungkin bisa seperti persis orang Korea, atau tidak mungkin juga orang Korea bisa persis kayak orang Indonesia kalau di Indonesia. Jadi total dari 2013 sampai 2020 ini saya masih belajar, tidak belajaran. Jadi total itu sudah 7 tahun belajar bahasa Korea. Jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah niat. Kalau kita sudah niat dan benar-benar dilakukan itu, insya Allah pasti kita bisa melakukan yang kita niatkan itu. Kayak saya niat sekali belajar bahasa Korea. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berbahasa Korea. Dan bonus tinggal di Korea. Dan bonus menikah dengan orang Korea. Alhamdulillah. Jangan kalian cuman panas-panas tai. Panas-panas ayam kalau di Kendari bilangnya gitu. Pokoknya jangan cuma di awal-awalnya, aduh saya ingin sekali belajar bahasa Korea, sudah beli buku, sudah beli kamus, download semua aplikasi belajar, sudah nonton, tapi pas nonton kamu sambil main HP, pokoknya tidak fokus. Cuman awal-awalnya saja kalian belajar, itu pasti kalian tidak akan bisa. Pokoknya kamu orang niatkan dari hati, saya mau belajar bahasa Korea. Setiap hari kalian sempatkan waktu sehari 1-2 jam saja buat belajar itu, insya Allah kalau setiap hari kalian lakukan, pasti kalian bisa bisa berbahasa Korea dengan baik dan benar, bisa membaca, bisa menulis, bisa mengerti orang Korea ngomong. Tapi seterusnya jangan cuma 1-2 hari, pasti kalian akan gagal. So, sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terus kamu orang share ke teman-temannya kalian yang lagi pengen memulai belajar bahasa Korea. Semoga kalian semua yang betul-betul niat dari hati mau belajar bahasa Korea, insya Allah kalian juga bisa belajar bahasa Korea. Insya Allah suatu saat kalian bisa datang main-main di Korea. Mungkin bahkan jodohnya orang Korea, kalian saya doakan kasihan. Amin, amin, aminkan saja. Tidak baik begitu, jangan kemana-mana. Ya tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, hai. Jadi sampai segitu saja videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, annyeong, bye bye. 다음에 보자. 고맙습니다.